What's up guys? Welcome to AG Adam Vlog. Nama saya Angelica Gabriel Adam and this is my first time vlog and I'm in grade 9A. So today's topic, I decided that it's going to be about COVID-19 because, that's why we're here, we're doing quarantine. So I want to talk a little, discuss a little about what is COVID-19. So COVID-19 is a virus yang sedang, spreading and it causes flu, batuk, dan juga sesak nafas, which is yang stage parah. So a little bit background. So it starts in a little city called Wuhan from China, and from there, because people still hasn't know much about how it affects and how it like menyebar, makanya interaksi-interaksi begitu dan orang keluar masuk negara pergi ke China dan kembali, and that's how it spread. Yeah, so that is the summary of what is COVID-19 and where does it come from and a little history. So kan kita sudah tahu a little bit history about COVID-19. Nah sekarang I want to discuss about beberapa dampak-dampak yang because of this pandemic terjadi dampak-dampak terhadap beberapa bidang. Yang pertama itu bidang ekonomi. Jadi so I've researched and I have a few cases, beberapa berita kasus begitu. Jadi berita kasus yang pertama itu pabrik Ford itu di shutdown karena pandemi virus corona tersebut. Dan yang kedua itu is a news from South China Post, Morning Post, and mereka nyatakan bahwa sebanyak 460,000 companies tutup karena adanya wabah tersebut. Dan yang terakhir adalah di Indonesia, yaitu a company like some company wisatawan begitu, and their company lose a lot of money, sebanyak 150 juta lebih dari 150 juta rupiah because of this wabah corona. Mari kita lihat orang tua saya kerja dari rumah dan membuat jadi pas aku bilang begitu Mami ini orang tuaku, jadi mereka membuat baju apa Mami? Ya alat pelindung buat diri itu kayak baju yang biasanya kalian lihat supaya orang tidak terinfeksi begitu, cepat terinfeksi dan melindungi. Ini orang tua aku bikin ini agar ya kita masih bisa makan dan masih bisa mempunyai listrik yang cukup. Ya jadi ginilah caranya orang tua aku beradaptasi selama terjadinya pandemi corona ini. Mami jangan ketawa Aika. Inilah jadi yang saya dapat melakukan, itu yang orang tua aku lakukan. Jadi apa yang saya dapat lakukan? Tidak boros, itu yang pertama. Tidak boros obatnya dan juga aduh. Jadi pertama tidak boros, walaupun mamiku bilang saya boros karena saya mau anggur, tapi itu sehat untuk saya, Mami. Jadi pertama saya coba untuk tidak boros, coba untuk tidak. Oke, jadi kan kita sudah tahu dampak terhadap ekonominya. Sekarang let's move to another one, which is dampak terhadap sosial. Maybe we can all relate. Jadi research and all, and I found some berita kasus yang that can relate to di bidang tersebut. Jadi yang pertama itu sekolah, of course. Beberapa sekolah ditutup, semua sekolah ditutup dan all murid-murid di send home and quarantine and all. Dan itu makanya melakukan e-learning instead of going to school. Dan yang kedua, mall ditutup, tempat kerja orang tua ditutup, ya kantor-kantor ditutup. Dan yang ketiga itu lebih ke rumah tangga. Jadi kan karena quarantine ini di Cina, berita ini dari Cina. Jadi so there's a family perempuan, dan di dalam itu family terjadi
kekerasan dalam rumah tangga. Jadi the neighbors, the neighbors said that they heard some commotions in in this one particular family house, dan itu karena mama dari anak perempuan tersebut itu menjadi kasar. Her attitude menjadi lebih kayak kasar, lebih agresif terhadap anaknya, mungkin karena karena quarantine dan tidak terbiasa dengan terkurung dalam, dan karena itu it would lead to like frustration, and from frustration to anger, dan mungkin she don't know what to do, and so she blame it on someone else's, and it happens to be her own daughter. Jadi hal yang saya pelajari dari berita yang ketiga lebih spesifik tersebut itu, walaupun dalam kesusahan dan dalam bahaya, saya tetap harus be calm and collected supaya orang tuaku, keluargaku tidak menjadi panik juga, dan agar menjaga kedamaian dalam rumah tangga. Jadi kan kita sudah tahu dampak-dampak terhadap bidang ekonomi, geografis, dan juga sosial. And I realized that all the cases, semua berita-berita yang saya dapat dari research itu semuanya is selalu dampak negatifnya begitu. And so I actually found only one dampak positif yang saya can relate. So karena pandemi, quarantine and everything, we can't go to the mall and go to our friend's house. Tapi karena itu, I can actually spend more time with my family and have more, quality time with my family. Hey guys, as you can see, saya sudah, a few changes. Saya ikat rambutku, saya pakai jaket. And we also have a new location outside my house. This is actually just the front yard. Yeah, this is just the front yard. Well, you might be wondering kenapa bisa saya keluar rumah. Well, don't worry, it's just my front yard. I'm not gonna kill myself or anything. But yeah, karena kan kita sudah bahas tentang our social life. I don't go out, not to social, just to see the beautiful sky. That's right. Saya akan bicara tentang dampak coronavirus terhadap geografis. It means it's about lingkungan di sekitar kita. Jadi yang pertama, sebelum wabah tersebut ini terjadi, kita bisa lihat ada angin. Kita bisa lihat bilang di sebelah yang ramai-ramai itu mulai polusi. Bukan polusi kayak polusi baru banyak limbah begitu karena factory and stuff, ya banyak sampah. Tapi sejak people quarantine and a few factories shut down, it is very beautiful, but not really for the economy though. Jadi yang pertama itu karena sejak ini wabah ada, jadinya sky is clear. Saya rasa saya jual ini semua bunga yang ada di front yard itu lebih it's blossoming very well. It's so beautiful. Tidak kering. It's not baru lebih banyak kupu-kupu keluar, banyak lebah, kayak lebih hidup, kayak nature is lebih hidup begitu. Okay, so you probably be wondering, kayak biarpun kita sudah tahu kan karena pandemi ini dampaknya terhadap ekonomi itu bagaimana, tapi like kenapa bisa ekonomi negara kita tidak anjlok sekali, karena ada kebijakan-kebijakan yang pemerintah kita buat. Dan
kebijakan yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Jadi salah satu contoh kebijakan ekonomi yang sedang berlangsung adalah keringanan biaya listrik. Pak Jokowi menyatakan bahwa dari bulan Mei hingga Juni 2020 beban harga listrik akan digratiskan pada pemakaian PLN dengan daya sebesar 450 voltage. Kebijakan yang kedua adalah dalam bidang politik. Selama pandemi ini terjadi Pak Presiden ingin mempertahankan bahan makanan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk rakyat Indonesia. Maka itu Pak Jokowi meletakkan politik rebranding untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sendiri selama wabah berlangsung. Kebijakan ketiga adalah tentang pertahanan keamanan untuk rakyat Indonesia. Contoh kebijakan dalam bidang keamanan adalah Pak Jokowi mengadakan karantina agar rakyat berjaga jarak dan juga menutup sekolah agar kesehatan para murid, para siswa-siswi tidak terancam juga. Jadi, I know we've all probably have heard tentang perbatasan sosial berskala besar. Jadi Pak Jokowi menyatakan sesuatu tentang perbatasan sosial berskala besar. Pak Jokowi menyatakan ini untuk semua rakyat, untuk melaksanakan social distancing lebih tegas dan lebih disiplin agar tidak banyak orang terinfeksi, dan juga lebih waspada tentang kesehatan diri sendiri, dan juga lebih berwaspada dengan sekitar kita dan lingkungan kita, apakah itu bersih dan aman untuk kesehatan kita atau tidak. Dengan adanya kebijakan tersebut selama pandemi ini, ada juga beberapa isu karena wilayah-wilayah dan daerah-daerah di karantina, maka sekolah ditutup, mal ditutup, pabrik bahan juga ditutup, dan lain-lain. Semua tempat itu ditutup karena daerah dikarantinakan dan pekerja-pekerja tidak dapat pergi bekerja. Let's not forget, jadi kan karena supply, jadi kan pandemic and about our safety. Jadi of course pemerintah is concerned. So I'm gonna tell the authorities and what they did. Jadi yang pertama pemerintah pusat. Well, what did they do? Ya, hari demi hari wabah tersebut semakin menyebar kemana-mana. Maka itu pemerintah pusat selalu meminta update dan berita baru dari WHO. Dan otoritasnya adalah untuk tetap mengetahui berita dari WHO tentang mungkin vaksin yang sedang dibikin, or like finding the cure of this disease, how to bagaimana untuk mencegahnya, begitu. Jadi pemerintah daerah membantu mengawasi dan menjaga setiap daerah agar rakyat di setiap daerah dan wilayah itu tetap aman selama karantina yang berlangsung. Otoritas dari pemerintah daerah adalah menjaga keamanan daerah dan kebutuhan daerah masing-masing. So, throughout this video, I have been mentioning about issues. So I picked 2 issues that I can relate the most. And please ignore the chaos in the back. They're having fun. I don't know. They're gossiping about someone. Jadi kedua isu yang saya pilih adalah social distancing and quarantine, karena that's the one that affects me and probably also you guys, mostly teenagers. Jadi kedua isu ini menghasilkan hasil yang sama. Well, selama quarantine dan social distancing berjalan, sedikit orang mulai bersyukur, dan banyak orang yang tidak bersyukur, dan sedikit orang bersyukur dengan apa yang mereka punya. Banyak orang mulai terbuta karena kebosanan mereka. For example, di Amerika, many teenage college kids rather go partying than staying home and care about their health, because they don't care. All they care is just let's have some fun as long as we can still live. Dan BCW yang lebih menonjol melawan tindakan tersebut adalah striving for shalom.
karena orang yang tidak bersyukur itu sama seperti tidak puas dengan apa yang Tuhan kasih, dan karena keegoisan mereka sendiri, mereka tidak sadar bahwa relasi shalom antara mereka dan Tuhan itu mulai rusak atau mungkin sudah rusak. Jadi sebagai orang yang percaya Tuhan, saya akan tetap bersyukur dengan apa yang saya diberi oleh Tuhan. Saya akan tetap coba untuk melihat the bright side even though sedang dalam kesusahan, dan saya akan membuat semua yang saya miliki, yang saya diberi, menjadi sangat cukup untuk saya dan keluarga saya sendiri.